Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di sini, Edi Rahmat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih tetap panen kemangi di kebun kemangi. Mudah-mudahan teman-teman di sana selalu dalam lindungan yang kuasa, selalu diberikan kesuksesan dalam setiap usahanya. Oke ya teman-teman, berkebun kemangi tidaklah semulus apa yang kita bayangkan. Ada aja ujian dan cobaan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman, yaitu mengatasi hama pada daun kemangi yang menguning ataupun layu. Oke ya teman-temanku, bagaimanakah cara pengendaliannya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Dan ini adalah kebun kita yang sangat subur sekali Mas Bro ya. Di antara bagian perkebunan tersebut ada aja beberapa pohon, kurang lebih ada puluhan pohon yang di sini nampak layu. Seperti itu teman-teman, bisa terlihat di sini pohonnya menguning dan cenderung tidak subur. Padahal perlakuan yang saya gunakan tidak membeda-bedakan antara satu tanaman kemangi dan juga satu tanaman kemangi lainnya. Saya juga menggunakan pupuk yang sama, benih yang sama, dan perlakuan pengendalian hama, gulma dan lain-lain juga sama. Dan ini seperti ini teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya bareng-bareng di sini dan juga cara penanggulangannya. Masih di satu lahan, sedangkan yang lainnya nampak rimbun, tetapi beberapa pohon nampak menguning dan layu. Inilah hama yang akan kita bahas pada kali ini. Di sini akan saya tunjukkan. Nah, seperti ini kalau kita lihat dari dekat teman-teman ya, daunnya kuning, layu, bahkan seperti terlihat keriting. Ini hanyalah sebagian kecil contoh pada budidaya kemangi teman-teman ya, dimana ada banyak sekali varian hama dan penyakitnya. Di antaranya salah satunya adalah seperti ini, layu. Layu itu tiba-tiba teman-teman ya, jadi dia tiba-tiba saja menjadi layu seperti akan mati. Ini kalau kita cek dalamnya itu seperti ada bercak warna putih atau cenderung seperti jamur. Menurut saya ini adalah faktor intensitas cuaca hujan yang terus menerus tiada henti beberapa hari, kemudian tanaman tersebut terserang jamur. Cara pengendaliannya pun beragam teman-teman. Jadi teman-teman bisa pangkas pada bagian bawah batang sampai dekatin dengan tanah, lalu kita tunggu tunas barunya. Tetapi kalau yang saya gunakan adalah saya cabut tanaman ini, kemudian saya membuangnya, lalu saya bakar, kemudian saya menggantinya dengan tanaman yang baru agar tidak seperti ini lagi. Tapi itu kalau cara saya ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa praktekkan sendiri cara masing-masing. Jadi seperti ini nih, ada satu rumpun itu sangat tidak enak sekali kalau kita lihat. Ini susah-susah gampang kalau menurut saya teman-teman. Tapi cara yang saya gunakan itu cukup simpel teman-teman. Saya tidak mau ambil pusing, saya cabut aja lalu saya ganti dengan yang baru. Cabut aja, lalu teman-teman bisa taruh di tempat lain sampai kering, kemudian teman-teman bisa membakarnya, bakar sampai tuntas dan bisa untuk menjadi pupuk organik ya Mas Bro ya. Seperti itu, saya bakar aja sudah kering. Dan inilah sebelumnya seperti ini Mas Bro, sangat tidak enak sekali melihatnya nih kalau tanaman terkena hama. Ini adalah salah satu kendala ketika kita berbudidaya kemangi seperti ini Mas Bro. Dan ini adalah setelah akhirnya saya cabut, saya ganti dengan yang baru. Alhamdulillah tanaman sudah mulai tumbuh lagi dan subur. Maksud saya membakar dan mencabutnya tadi itu meminimalisir
jamur atau hama yang menempel pada pohon dibandingkan saya harus menyemprotnya dengan pestisida. Saya cenderung lebih memilih cara untuk saya cabut dan saya ganti dengan tanaman yang baru, atau diganti dengan tanaman kemangi baru lagi. Dan ini setelah saya ganti pada lahan yang sama, masih alhamdulillah sudah mulai terlihat normal. Kalau menurut saya ini normal seperti ini, walaupun masa vegetatif atau masa pertumbuhan dia sudah mulai terlihat normal dan tanda-tanda layu ataupun kering pada pohon tersebut tidak ada, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih caranya sangat mudah, teman-teman. Kalau menurut saya, ketika ada beberapa pohon kemangi atau beberapa batang kemangi yang nampak gejala layu ataupun kering tiba-tiba, teman-teman tidak usah panik ataupun harus bagaimana. Bisa dua cara dilakukan, yaitu pemangkasan sampai mepet tanah atau mendekati tanah dan kita tunggu tunas barunya lagi, atau teman-teman bisa langsung mencabutnya kemudian dijemur, supaya jamur yang menempel pada batang itu tidak menular ke yang lain dibandingkan dengan harus menggunakan tunas baru ya, teman-teman. Dan akhirnya seperti ini kita lanjutkan panen lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi intinya sekali lagi saya sampaikan, kalau memang teman-teman mengalami beberapa pohon itu layu atau tiba-tiba daunnya menjadi kering seperti itu, saran saya dicabut saja kemudian diganti. Itu adalah cara yang sering saya lakukan. Dan ini adalah kita panen lagi rutinan kita setiap harinya, teman-teman ya. Alhamdulillah seperti ini. Padahal sebelumnya pada peta ini saya sudah mulai khawatir karena rata-rata terserang hama kuning dan layu secara tiba-tiba. Dan ini setelah saya gunakan kembali, saya tanam lagi di lahan yang sama menggunakan pupuk organik. Saya semai dengan menggunakan biji ya, teman-teman. Akhirnya ini sudah mulai bisa belajar panen artinya panen awal. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kemangi itu harus rutin, setiap tunas baru harus segera kita bisa memangkasnya atau belajar panen kalau menurut saya. Jadi setiap kali kita pangkas atau kita panen, pada beberapa hari berikutnya itu akan tumbuh tunas yang bercabang baru, dan ini ialah yang kita tunggu. Setiap tunas itu baru otomatis bercabang baru, dan yang menjadikan kita panennya bertambah dari hari sebelumnya. Oke ya, teman-teman, sekiranya sedikit berbagi pengalaman ini ada manfaatnya. Dari saya yang masih pemula ini, mohon kritik dan mohon sarannya. Dari para suhu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kebun kemangi.